Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi Ilmu Komputer kelas C1 di mata kuliah Pengantar Pendidikan akan membawakan tema yang berjudul Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik dengan anggota Alia Kostarani, Devia Nur Sarada, Fajri Maulana Iskandar, dan Hilman Fauzi Herdiana. Mengapa perlu memahami hakikat manusia? Poin pertama itu pendidikan kegiatan khas manusia. Kedua, anak didik komponen sentral dalam sistem pendidikan. 3, konsep atau pandangan guru tentang hakikat anak menentukan strategi praktik pendidikannya. 4, pandangan yang benar dan jelas tentang hakikat anak akan terhindar dari akses dampak negatif dari perkembangan iptek yang pesat. Manusia sebagai animal educandum. Manusia sebagai animal educandum, secara bahasa itu manusia merupakan hewan yang harus dididik dan dapat mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut yaitu kita secara langsung mendapatkan perbedaan antara manusia dan hewan, yaitu manusia harus dididik dan harus mendapatkan pendidikan yang layak. Inti dari kegiatan pendidikan adalah pemberian bantuan kepada anak dalam rangka mencapai kedewasaannya. Pemberian bantuan itu mengimplikasikan bahwa yang dibantu bukanlah seorang yang sama sekali tidak dapat apa-apa dan tidak bersifat fasih sama sekali, melainkan memiliki aktivitas. Pencapaian kemandirian harus dimulai dengan menerima realita tentang ketergantungan anak yang mencakup kemampuan untuk beridentifikasi, bekerja sama, dan mendiri pendidikannya. Seandainya manusia tidak dapat dididik, maka pengandaian ini menimbulkan konsekuensi sebagai berikut, yaitu kedewasaan manusia sebagaimana kita saksikan harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang dibawa lahir, dalam arti bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan dewasa, atau kedewasaan itu berkembang dengan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang dapat dididik, dapat pula dijabarkan dari 4 pandangan dasar antropologis pendidikan, yaitu prinsip individualitas, prinsip sosialitas, identitas moral, dan prinsip bonsitas. 1. Prinsip individualitas. Prinsip individualitas menyatakan bahwa semua orang memiliki eksistensinya sendiri, walaupun hubungan dan pergaulan dengan sesama manusia sangat prinsipil baginya. Setiap anak yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada seorang individu manusia yang identik sama di muka bumi ini. Kecenderungan akan perbedaan tersebut sudah mulai tumbuh sejak seorang anak menolak ajakan ibunya atau ayahnya pada masa kanak-kanak. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri dipertanggungjawabkan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk ikut mempertanggungjawabkannya. 2. Prinsip sosialitas. Prinsip sosialitas mengatakan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Artinya, dalam melangsungkan kehidupan secara fundamental, dapat dan perlu bergaul dengan sesama manusia. Pada tahun 1980, Langeveldt menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial. Pengakuan prinsip sosialitas memungkinkan seorang berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk dimilikinya, serta menolak sifat-sifat yang tidak disukainya, yang tidak cocok dengannya. Selanjutnya, 3. Prinsip moralitas. Prinsip moralitas menyatakan bahwa semua manusia pada prinsipnya sama dalam hal, bahwa mereka mampu untuk mengambil keputusan susila sendiri, serta mampu pula mengarahkan perbuatannya selaras dengan keputusan susila yang dipilihnya itu. Keempat, prinsip uniksitas. Prinsip uniksitas menyatakan bahwa setiap manusia bersifat unik, dan tidak ada dua manusia yang identik atau sama dalam segalanya. Manusia dan hewan. Manusia dan hewan memiliki beberapa persamaan dalam struktur fisik dan perilakunya. Secara fisik, manusia dengan hewan, khususnya hewan, menyusui dan bertulang belakang, memiliki perlengkapan tubuh yang secara prinsipil tidak memiliki perbedaan. Perilaku hewan seluruhnya didasarkan atas insting lapar, insting seks, dan insting mempertahankan diri. Begitu pula pada manusia yang memiliki perilaku yang didasarkan atas insting. Sedangkan, peranan insting manusia akan diganti oleh kemampuan akal budinya yang sama sekali tidak dimiliki oleh hewan.
Manusia dan hewan sama-sama memiliki kesadaran indera, di mana manusia dan hewan dapat mengamati lingkungan karena dilengkapi alat indera. Selanjutnya, perilaku manusia. Pertama, manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Manusia dapat mengembangkan intelektual dan teknologi, menjadikan manusia berbudaya. Kedua, manusia memiliki kemauan untuk menguasai hawa nafsunya. Ketiga, manusia memiliki kesadaran diri, sadar akan sifat-sifat yang ada pada dirinya sendiri, yang membuat manusia dapat mengintrospeksi dirinya sendiri. Keempat, manusia dapat menyadari nilai, etika maupun estetika, dapat berbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut, dengan kata lain memiliki kata hati atau nurani. Kelima, manusia adalah makhluk sosial, berorganisasi, dan bernegara. Keenam, manusia memiliki bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun secara lisan. Persamaan manusia dengan hewan. Henderson 1959. Pertama, mempunyai dorongan atau kemampuan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Kedua, memiliki ketergantungan pada lingkungan, sehingga dapat menyesuaikan diri bahkan bersatu dengan lingkungannya. Ketiga, merupakan satu kesatuan organisasi biologis yang tersusun sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisme itu secara keseluruhan, termasuk pada organisme spesiesnya. Keempat, memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah akibat interaksi dengan lingkungannya. Perbedaan manusia dengan hewan. Manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali, sangat memerlukan bantuan, dan tanpa bantuan, manusia mungkin akan mati. Sedangkan hewan ketika dilahirkan telah memiliki kemampuan siap pakai, segera berjalan, dan menyusun sendiri. Manusia merupakan makhluk biologis, individual, sosial, berada dengan berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas, namun dapat terus dikembangkan. Sedangkan hewan merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata. Manusia bertindak menurut cipta, rasa dan karsa, dan umumnya bertanggung jawab. Sedangkan hewan bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Manusia mengenal etika, estetika, dan agama. Sedangkan hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Mengapa manusia harus dididik? Pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengarungi kehidupan menuju kedewasaan, manusia perlu dipersiapkan melalui pendidikan yang diwariskan oleh orang tua atau generasi tua. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik, karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya atau lahir tidak langsung dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Asumsi mengapa manusia harus dididik. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu yang lama. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Ia tidak akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia, perlu mendapatkan uluran orang lain atau orang tua untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini, Profesor Honstam dalam Sikun Pribadi 2014 mengemukakan beberapa lapisan perilaku dari makhluk yang hidup di jagat raya ini. Yang pertama, ada perilaku anorganis, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati dan tidak bernyawa. Yang kedua, perilaku nabati, yaitu perilaku yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, perilaku hewani, yaitu perilaku yang lebih tinggi derajatnya dari perilaku nabati. Yang keempat, perilaku insani, merupakan perilaku yang hanya dimiliki oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menguasai hawa nafsunya,
memiliki kesadaran diri, dan membutuhkan orang lain untuk hidup bersama-sama. Dan yang terakhir, perilaku mutlak. Perilaku ini hanya ada pada diri manusia, karena manusia dapat menghayati pada saat berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Demikian kesimpulan Immanuel Kant dalam teori pendidikannya. Henderson, 1959. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.J. Langeveld yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum, atau hewan yang perlu dididik dan mendidik diri. M.J. Langeveld, 1980. Selanjutnya ke prinsip antropologis. Jadi prinsip antropologis adalah manusia atau anak didik yang hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Berikut ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama yaitu prinsip potensialitas, yang kedua prinsip dinamika, yang ketiga prinsip individualitas, dan keempat prinsip sosialitas. Selanjutnya kita akan membahas 2 dasar yang mendasari manusia harus dididik atau mendidik. Yang pertama adalah dasar biologis, di mana pendidikan perlu karena anak manusia dilahirkan tidak berdaya. Mengapa seperti itu? Karena anak manusia tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat secara tepat berhubungan dengan lingkungan secara konstruktif. Yang ketiga, awal pendidikan adalah setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani atau anak dapat berjalan sendiri, makan sendiri, dan menggunakan tangan sendiri. Dasar selanjutnya yaitu dasar sosioantropologi, yang dimana peradaban tidak terjadi dengan sendirinya atau dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Yang pertama, setiap anggota masyarakat perlu menguasai budaya kelompoknya yang berupa warisan sosial atau budaya. Dan masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab. Maka kesimpulan dari kelompok kami ialah manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna karena dikaruniai akal sehat. Oleh karena itu, manusia berhak mendapatkan pendidikan dan wajib memberi pendidikan kepada manusia lainnya. Begitulah bentuk tanggung jawab mereka sebagai makhluk hidup yang dapat berpikir. Karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Dan saat itulah mereka dapat disebut manusia seutuhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.